Baik, shalom. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, hari ini kita berada dalam minggu sengsara yang terakhir dan ada 7 lilin yang dinyalakan kepada kita, sekalipun ini lilin elektrik begitu, yang pakai baterai bukan pakai api. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita sementara ada dalam puncak penghayatan akan kesengsaraan Kristus. Dan dalam minggu sengsara yang ke-7 yang terakhir ini, saudara-saudara, kita diarahkan dalam sebuah tema bersama-sama secara sinodal, yaitu pengorbanan kasih dan keadilan Allah bagi dunia melalui jalan salib. Pengorbanan kasih dan keadilan Allah bagi dunia melalui jalan salib. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pembacaan kita, kalau kita baca secara keseluruhan, saudara-saudara, maka kita sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa memperalat orang lain untuk melakukan kejahatan bagi kepentingan diri sendiri merupakan sebuah atau perbuatan licik yang tidak manusiawi. Sekali lagi, memperalat orang lain untuk melakukan kejahatan bagi kepentingan diri sendiri merupakan perbuatan licik yang tidak manusiawi. Apalagi, saudara-saudara, jika hal itu dilakukan oleh orang yang mengaku dirinya beriman. Namun begitulah orang-orang Yahudi, orang-orang Islam. Saudara-saudara yang dikasihi, di sisi lain, saudara-saudara, melakukan keinginan orang lain dengan tujuan menjaga stabilitas, keamanan, dan kenyamanan diri juga merupakan sebuah tindakan yang bodoh. Dan inilah yang dilakukan oleh Pilatus pada pembacaan kita hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi adalah orang-orang yang sangat saleh dan taat beribadah. Gedung pengadilan Pilatus najis buat mereka. Tubuh harus dijaga agar benar-benar bersih supaya layak untuk mengikuti Paskah. Sebaliknya, di dalam pikiran mereka, saudara-saudara yang dikasihi, perasaan benci dan dengki terjalin menjadi satu dengan nafsu angkara murka untuk membunuh dan menyelibkan Yesus. Karena mereka adalah orang-orang yang taat dan saleh, saudara-saudara, maka mereka dilarang membunuh. Untuk itu, untuk melaksanakan ambisi, dengki dan iri hati mereka meminjam tangan orang lain dalam hal ini Pilatus untuk menyelibkan dan membunuh Yesus. Apakah? Pertanyaan, apakah itu disebut dengan ibadah? Saudara-saudara yang dikasihi, mari kita melihat penjelasan teks pada pembacaan kita hari ini. Bagian ini dimulai ketika para pemimpin agama Yahudi membawa Yesus dari pengadilan Hanas ke pengadilan Pilatus. Perubahan yurisdiksi ini, saudara-saudara, atau perubahan kekuasaan pengadilan dari pengadilan agama, suatu agama, ke pengadilan Pilatus. Ini juga menandai karena peralihan dari penguasaan agama ke penguasa sekuler dalam persidangan Yesus. Para pemimpin Yahudi tidak mau bertanggung jawab atas hukuman mati terhadap Yesus, dan mereka menggunakan taktik cerdik dengan memindahkan masalahnya ke Pilatus dengan menghasut dan juga tuduhan-tuduhan yang palsu. Dalam kasus ini, saudara-saudara, agamalah yang justru hendak menyeret politik, bukan sebaliknya, untuk menjalankan proses peradilan yang tidak adil. Satu versi lain yang mirip dengan model cuci tangan ala Pilatus. Dalam pembacaan kita selanjutnya, saudara-saudara, bahwa ketika hukuman itu dijatuhkan, Pilatus cuci tangan. Yang kedua, saudara-saudara, para pemimpin agama Yahudi yang membawa Yesus ke Pilatus tidak memasuki ruang sidang. Ruang itu adalah tempat kedudukan orang Romawi yang dianggap kafir oleh orang Yahudi. Memasuki rumah orang Yahudi akan
menghilangkan kesucian ritual yang dapat menghalangi mereka untuk perayaan Paskah tadi. Dengan bersikap demikian, saudara-saudara, mereka berpikir bahwa Paskah mereka adalah mereka mau melayani Tuhan. Namun, pada hakikatnya tidak seperti itu, saudara-saudara. Justru saudara-saudara, Bapak Gereja kita bilang, Bapak Origenes bilang, perilaku itu hanya membuat mereka lebih najis daripada sebelum mereka menyucikan diri pada saat itu. Yang ketiga, saudara-saudara, permintaan Pilatus agar para pemimpin Yahudi harus mengajukan tuduhan yang jelas. Pada ayat 29 ini, saudara-saudara, mencerminkan bahwa prosedur standar pejabat Romawi. Namun, tanggapan mereka menunjukkan bahwa tuduhannya tidak didasarkan pada bukti apapun. Yang penting mereka bilang Yesus itu bersalah. Entah dia bersalah bagaimana, entah dia berbuat apa, tindakan apa yang berbuat salah begitu, tidak salah. Yang penting menurut mereka Yesus salah, titik di situ. Yesus harus dihukum mati. Upaya para penguasa agama untuk mendapatkan kerjasama dengan Pilatus tanpa penyelidikan lebih lanjut menggambarkan, saudara-saudara, adanya kecenderungan untuk mengubah situasi hukum demi mencapai keuntungan maksimal. Dengan kemasukan bagian ini, saudara-saudaraku, dalam Injilnya Yohanes hendak memberi perhatian pada perilaku orang-orang Yahudi yang menyeret rekan-rekan Yahudi Kristennya ke dalam pengadilan Romawi untuk dihukum mati. Yang berikut, saudara-saudara, dalam penjelasan teks kita. Selama interogasi itu, Pilatus bertanya kepada Yesus tentang kedudukannya sebagai raja orang Yahudi. Yesus justru mempertanyakan kembali alasan pertanyaan Pilatus. Apakah dia sendiri mempercayai hal tersebut atau ada orang lain yang memberitahukannya? Dialog ini sekaligus memperkenalkan pembaca pada sifat Yesus sebagai raja spiritual dan bukan raja politik. Kerajaan yang bukan berasal dari dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, yang berikut, saudara-saudara, awalnya Pilatus menganggap Yesus sebagai calon politik. Namun hasil interogasi menyadarkan dia bahwa kasus Yesus berada di bawah wilayah hukum agama Yahudi sebenarnya, bukan hukum Romawi. Pilatus menyerahkan kembali Yesus kepada para pemimpin agama Yahudi untuk menghakiminya. Namun, pemimpin agama Yahudi bersikeras bahwa Yesus pantas mati dengan menegaskan bahwa ia mengaku sebagai anak Allah dan menjadikan dirinya setara dengan Allah. Guna memenuhi keputusan Pilatus, para pemimpin agama menggunakan kekuatan massa. Mereka memanipulasi massa dan memanfaatkan opini publik untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Fakta bahwa mereka menuntut pembebasan seorang penjahat dan bukan orang yang tidak bersalah menunjukkan adanya penyelewengan suara rakyat untuk melakukan kekerasan dan ketidakadilan. Gerakan massa ini menimbulkan ketakutan Pilatus sehingga melanjutkan pengadilan terhadap Yesus. Dia menanyakan asal-usul Yesus, tetapi tidak mendapat jawaban yang jelas. Sebaliknya, Yesus mengalihkan pembicaraan untuk fokus pada hakikat kerajaan rohaninya dan tentang kebenaran. Saudara-saudara, ketika Pilatus kembali kepada para pemimpin agama, dia terjebak antara ketakutan akan kerusuhan dan kekhawatiran untuk menghukum orang yang tidak bersalah. Pilatus mencoba langkah alternatif dengan memanfaatkan tradisi pembebasan tahanan pada saat Paskah. Ia beranggapan bahwa para pemimpin agama akan memilih Yesus yang tidak bersalah
Dan dia berpikir tidak mungkin mereka memilih seorang penjahat yang rusak moralnya, apalagi menjelang Paskah. Namun pada kenyataannya saudara-saudara, mereka malah menuntut pembebasan Barnabas, seorang penjahat yang terkenal. Akhirnya saudara-saudara, Pilatus menyerah pada tekanan massa dan menyetujui permintaan mereka untuk menyalibkan Yesus. Menurut Matius, saudara-saudara, Pilatus melakukan ritus mencuci tangan, tanda tak bersalah. Tindakan ini menunjukkan keputusan Pilatus yang pengecut dan mendahulukan kepentingan politik di atas keadilan. Sebagai gubernur, Pilatus bertugas menjaga pendamaian dan ketertiban, memperjuangkan keadilan dengan risiko ketidakstabilan politik terbukti merupakan sebuah tantangan yang tak mudah diatasi. Pada akhirnya, saudara-saudara, Pilatus memprioritaskan stabilitas politik daripada keadilan, sehingga berujung pada penyaliban Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, melalui pembacaan kita hari ini, saudara-saudara, Yesus harus menempuh jalan yang sangat tidak adil guna mewujudkan kasih dan keadilan bagi manusia. Sang Maha Adil diperlakukan sangat tidak adil. Sang Pengasih manusia itu diperlakukan sangat tidak manusiawi. Manusia mengadili sang hakim. Dia yang mengadili bangsa-bangsa divonis mati. Tetapi semua itu dipersembahkan demi mewujudkan keadilan dan kasihnya kepada manusia. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, Yesus tidak datang untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Namun sayang, dunia justru menghakimi Yesus dengan peradilan dan hukuman yang tidak adil. Tetapi Allah menggunakan jalan keadilan ini untuk mewujudkan karya keselamatannya. Di balik jalan kesengsaraan Via Dolorosa terdapat kebenaran yang begitu bermanfaat. Ini menolong kita untuk menjalani Via Dolorosa dengan pengharapan bahwa Tuhan dapat menggunakannya demi kebaikan dan penebusan kita. Belajar dari pengalaman ketidakadilan Yesus, kita belajar untuk mempraktikkan keadilan apapun situasinya. Keadilan tidak boleh ditindas demi alasan apapun, seperti tekanan massa, rasa takut dan stabilitas politik, sebagaimana bacaan kita hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pada umumnya saudara-saudara bahwa pelajar dari kasus Yesus ini yang sering mendapat hukuman itu adalah orang yang bersalah. Tetapi pada kasus Yesus ini berbeda. Justru orang yang tidak bersalah dihukum, namun orang yang bersalah tidak dihukum, dibebaskan. Karena tadi sudah dijelaskan kepada kita, saudara-saudara, iri hati dengki dan sombong dari orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, tua-tua agama saat itu kepada Yesus, membawa mereka pada sebuah kebutaan moral yang kita. Mereka menganggap diri bahwa orang saleh dan benar, orang beribadah, tetapi hati mereka penuh dengan kelicikan dan kebusukan. Dan ini sadis, ini mengerikan, saudara-saudara. Sama contohnya seperti ini, ketika sebentar hendak mau bunuh orang, beta pakai orang lain, beta menghasut banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, Allah yang adil diperlakukan tidak adil. Allah yang benar menjadi tidak benar. Allah sang hakim dihakimi menurut kehakiman manusia.
sudah ditetapkan Allah. Hari ini saudara-saudara di sini, kita akan menemukan 29 orang salah anggota sini menjadi anggota sini Gereja Mesian Injil di Timur di Jemaat Betel Granada. Dalam perjalanan waktu sebagai murid Kristus, kadang-kadang kita diperhadapkan pada situasi yang sama dengan keadaan hari ini, pemecahan kita. Kadang-kadang kita lebih mementingkan bagaimana kita bisa ada dalam zona yang nyaman. Yang penting kita senang. Tidak mau mengambil resiko oleh sebuah kebenaran. Karena kita hidup ini sesuai dengan apa yang kita mau saat. Kebenaran kita lupakan, kita abaikan. Lalu yang lebih kita lihat itu ialah kemauan diri kita, kepentingan diri kita. Dari malam dalam refleksi meditasi, saudara-saudara telah berkomitmen untuk hidup memikul salib, menyangkal diri dan mengikut Yesus tiap hari. Apa yang menjadi komitmen itu dipegang teguh. Dan kita belajar dari pemecahan hari ini, saudara-saudara. Jangan jadi seperti Pilatus yang lebih mempertahankan posisi status quo, yang lebih mementingkan keegoisan relasi hubungan dengan pemuka-pemuka agama, lalu mengorbankan Yesus yang tidak bersalah. Jangan jadi seperti Pilatus juga yang tidak mau tahu dengan keadaan dan mencuci tangan, padahal dia punya hak penuh untuk menentukan nasib Yesus di situ. Tetapi Pilatus cuci tangan dan bilang, "Beta tahu apa-apa." Potong jangan seperti itu. Yang benar hendaklah betul katakan benar, yang salah hendaklah betul katakan salah. Kalau ya, iya, kalau tidak, tidak. Dan memang saudara-saudara, ketika mengikuti Yesus ada risiko yang harus kita pikul. Ada akibat yang harus kita terima. Tidak ada pengikut Kristus yang gampang. Tidak ada menjadi murid Kristus itu hidup dalam kesenangan saja. Akhir hidup dari Rasul-Rasul mengatakan kepada kita bahwa semua itu mati secara sadis. Demikian juga dengan orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Hidup menjadi murid Kristus, ada pengorbanan yang harus dikorbankan. Waktu, tenaga, bahkan nyawa. Jangan jadi juga seperti orang-orang Farisi dan lain-lain dan orang-orang Yahudi ini yang memperalat orang lain untuk kotong punya kepentingan. Kotong baru saja selesai politik, dan hasil kotong sudah dengar, dan mungkin besok lusa juga ada, kita akan diperhadapkan pada perkara mungkin sengketa pemilu dan lain-lain. Dalam politik-politik kemarin, saudara-saudara, mungkin tak ada di antara kita yang memperalat orang lain untuk dia punya kepentingan, yang mencoba mencari untung dari para caleg, minta sini, minta sana, tetapi sampai coblos di dia. Satu caleg datang, potong bilang iya. Satu caleg datang juga, potong bilang iya. Satu datang lagi, potong bilang iya. Karena ada duit. Dan banyak juga di antara kita mungkin hanya sekedar status untuk tunggu serangan fajar begitu.
Ada yang dapat serangan fajar di sini kok. Baru nanti kita tanya kira-kira coblos itu orang pasal. Sadis sudah, mengerikan. Dan ini konyol sudah. Kau memperalat orang lain untuk kau kepentingan, mengorbankan orang lain untuk kau punya ilmu. Dan ini karakter orang-orang Yahudi, tua-tua agama, orang-orang Farisi seperti itu. Mereka memperalat Pilatus yang berkuasa waktu itu untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Titik. Hukuman mati kepada Yesus. Jangan jadi seperti itu, saudara-saudara. Kita bicaralah seperti Yesus. Karena kita ini Kristen, pengikut Kristus. Kalau pengikut berarti Yesus di depan dan kita di belakang. Ikut Yesus pun jalan, bukan ikut kota pun jalan. Ketika ia dituduh, ia menyatakan kebenaran. Namun Pilatus dia pekat pada apa yang dinyatakan oleh Yesus. Di hadapan pengadilan, Yesus diam. Dan itu semua saudara-saudara menyatakan bahwa melalui jalan ini Yesus telah ditentukan untuk ada dalam kriya keselamatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, marilah menjalani hari-hari hidup kita. Kita hidup dengan hormat, tunduk, serta setia bagi kemuliaan Allah. Kau tahu, jangan hidup untuk diri sendiri seperti Pilatus, seperti orang-orang Yahudi, tua-tua agama. Tetapi mari kau tahu hidup berdampak dan berkontribusi bagi sesama. Jangan jadi racun bagi orang lain. Jangan menghasut orang lain hanya karena potong suka dengan si A atau si B. Ada orang bilang begini, ketika orang lain suka dengan potong, maka dia juga akan menghasut orang lain lagi untuk ikut suka dengan potong. Beta suka dengan Bapak Boni misalnya. Beta akan cerita di seluruh majelis kalau Bapak Boni ini misalnya pencuri uang gereja. Padahal Bapak Boni sudah pencuri. Terakhir semua majelis suka dengan Bapak Boni. Contohnya juga. Sudah boleh dipikir. Dalam pekerjaan bersama dengan teman-teman kerja, teman-teman sekolah, teman-teman guru dan lain sebagainya juga, saudara-saudara, tidak boleh kerja yang lurus-lurus saja. Jangan hanya karena kau tahu punya keinginan untuk ada dalam zona nyaman begitu. Kadang-kadang kau tahu hasut orang lain untuk suka dengan orang yang kau tahu suka. Dan ini saudara-saudara, karakter orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hari ini kita belajar saudara-saudara daripada firman Tuhan, pengorbanan kasih dan keadilan Allah bagi dunia melalui jalan salib. Apa yang dikerjakan oleh Allah itu tidak gampang. Dan Allah berproses saudara-saudara melalui jalan penderitaan. Tidak ada proses yang gampang, tidak ada proses yang enak. Jalan salib, jalan fenomenosa, jalan penderitaan. Karena itu ikuti proses itu. Karena pada akhirnya saudara-saudara kita akan menang dan
sejahtera. Bukan di dunia sekarang ini, tetapi dalam kehidupan kelak bersama dengan Yesus besok. Sebab apa yang kau cari di dunia ini hanya bersifat sementara dan fana. Sampai selamanya kau punya auto, sampai selamanya kau punya motor, sampai selamanya kau punya rumah mewah, sampai selamanya kau punya emas yang banyak, pernak-pernik dan sebagainya. Satu waktu, saudara-saudara, semua itu akan sirna. Dan itu hidup ini perlu ditata, perlu dikelola dengan baik, perlu dimanage dengan baik-baik, sehingga saudara-saudara, hidup kita menjadi bermakna lain dari dunia ini. Dan nanti dalam kekekalan kita menikmati sukacita. 29 orang calon anggota SIDI. Belajarlah terus. Proses saudara-saudara tidak sampai di sini hari ini. Mengenal Tuhan itu tidak sampai setelah SIDI ini. Tetapi pengenalan akan Tuhan itu terus berlanjut sampai akhir hayat. Tadi malam sudah dengar pesan dari perwakilan jemaat bahwa kalau potong sudah habis, jangan kau sudah datang gereja. Kalau potong sudah habis, jangan kau sudah datang pemuda. Itu Belinda bilang dari malam. Dan orang tua, bapak mama dari calon sini, terima kasih banyak telah mengantarkan anak-anak sampai pada titik ini. Saya mau bilang bahwa orang tua kalian adalah orang tua yang sangat bertanggung jawab terhadap anak-anak, dan tanggung jawab itu masih terus ada dalam diri dan kehidupan kami. Sehingga ini anak kau kalau sesini jangan lepas begitu saja. Dari malam saya bilang, beta dan kakak Cafi mungkin sudah lepas tangan, tapi tidak lepas kontrol. Kalian sudah menyatakan diri menjadi dewasa, sudah dewasa dan oke lah. Sudah dewasa, kami lepas tangan. Tetapi kami akan kontrol terus. Dan sampai setelah sini merasa sudah datang gereja, atau orang sudah datang gereja, saya sebutnya pemalas-pemalas dong. Siapa lagi yang bukan pemalas? Mikael juga. Ingat, ini komitmen janji untuk mengikut, menderita, memikul salib Yesus. Pikul itu salib sampai finish. Bukan karena berat lalu potong kasih tinggal di tengah jalan, tetapi sampai pada akhirnya. Ketika saudara-saudara mengakhiri itu, Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman.